Hai semuanya, di kesempatan kali ini aku ingin memperlihatkan hasil stek bougainville usia 7 hari. Dan ini adalah pembukaan sungkup pertama setelah dulu ataupun 7 hari yang lalu kita melakukan stek pada bougainville, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, Kak, seberapa penting sih penyungkupan untuk tanaman bougainville? Aku bisa menjawabnya 100% sangat penting, teman-teman. Jadi manfaat penyungkupan ini sangat-sangat banyak sekali. Oke, kita lihat dulu untuk hasil dari pot bougainville pertama. Nah, teman-teman, untuk daunnya ini sudah sangat-sangat bagus. Akan tetapi di sini kita tidak melihat daunnya, tapi yang kita lihat itu adalah batangnya. Nah, jadi ketika dia sudah mengeluarkan daun seperti ini, berarti batangnya sudah aman dan tidak mati. Nah, untuk daun-daun gosong ataupun kejadian seperti ini tidak apa-apa ya, teman-teman. Tidak apa-apa sama sekali. Yang penting dia mengeluarkan daun, itu tandanya batang stek bougainville kita masih bisa hidup. Nah, walaupun teman-teman melihat daunnya ini sudah sangat banyak dan juga sudah hijau, ini jangan sekali-kali teman-teman melakukan pemindahan media, karena ini bakal zonk dan bakal mati. Karena di usia 7 hari, walaupun teman-teman melihat daunnya sudah banyak seperti ini, akan tetapi untuk akarnya ini tidak ada sama sekali. Nah, jadi daun ini hanya pertanda bahwasanya stek bougainville kita ini masih berjalan ke tahap selanjutnya. Jadi apabila dia tidak mengeluarkan daun di usia 7 hari, teman-teman bisa menunggu untuk usia 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu apabila dia tidak mengeluarkan daun sama sekali, berarti stek bougainville kita itu gagal. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini masuk ke dalam daftar aman ya, teman-teman. Nah, untuk daunnya sendiri seperti yang aku bilang tadi, ini mau dia gosong, mau dia apa, tidak apa-apa. Yang penting dia keluar daun aja, teman-teman. Nah, karena kenapa? Pada saat dia sudah punya akar nanti, kita mau membentuk ranting bagaimanapun dia tetap bakal ada. Oke, kita lihat lagi untuk sungkupan pot yang berikutnya. Ini juga sama ya, teman-teman. Hasilnya sangat-sangat bagus sekali. Nah, teman-teman, jadi untuk penempatannya sendiri, aku masih menempatkan stek bougainville ini sudah 7 hari berada di area teras, tidak terkena cahaya matahari, paling terkena cuma setengah jam aja, teman-teman. Dan ini aku juga masih menempatkan mereka di sini kurang lebih sampai 3 minggu atau 1 bulan, teman-teman. Jadi di video sebelumnya aku pernah melakukan stek bougainville itu di dalam botol kecil. Jadi pada saat 1 bulan aku melakukan pemindahan pot, itu mati semua, teman-teman. Jadi aku saranin buat teman-teman pemula, kalian benar-benar harus menanamnya di dalam pot sehingga kalian tidak melakukan pembongkaran sama sekali sampai usia kurang lebih 2-3 bulan. Nah, Kak, jadi sungkupan ini sendiri sangat-sangat membantu kita, teman-teman. Jadi kita tidak harus melakukan penyiraman pada tanaman bougainville. Nah, seberapa lama sih kita tidak usah melakukan penyiraman pada tanaman bougainville ini? Nah, aku sendiri tidak melakukan penyiramannya itu sekitaran 2 kali pembukaan sungkup, yaitu sekitaran 14 hari. Jadi di pembukaan sungkup yang ketiga aku baru melakukan penyiraman. Nah, untuk penyiraman sendiri, teman-teman, itu jangan terlalu banyak, cukup di spray-spray aja. Takutnya nanti media tanamnya juga lembab, kita lakukan penyiraman, jadi tambah lembab itu bisa membuat stek adenium kita itu membusuk.
Oke teman-teman semuanya, ini dia untuk hasil stek bougainville usia 7 hari. Dan alhamdulillah ada 2, 4, 6 pot ini semuanya dikatakan berhasil. Nah jadi setelah ini teman-teman jangan lama-lama, jadi cukup melihat saja seperti ini kurang lebih 3 menit ataupun 5 menit. Setelah itu teman-teman boleh melakukan penyungkupan ulang. Kak, boleh nggak sih setelah 1 minggu seperti ini kita tidak melakukan penyungkupan? Jangan teman-teman, tetap harus melakukan penyungkupan sampai 1 bulan ataupun 1 bulan setengah, pokoknya sampai benar-benar aman aja. Nah ini kalau misalkan teman-teman biarkan di luar itu sekitaran 10 menit, ini daunnya ini bakal kelihatan layu. Di next kesempatan aku bakal mencoba untuk tidak melakukan penyungkupan dulu selama 10 menit dan kita bandingkan dengan yang sudah kita sungkup. Jadi kita bikin eksperimen sendiri ya teman-teman. Jadi apakah benar bahwasanya penyungkupan ini sangat-sangat penting di stek bougainville. Nah teman-teman, bukan berarti di usia 7 hari ini teman-teman tidak boleh melakukan penyiraman, boleh. Akan tetapi kan beda-beda nanti media tanamnya. Nah jadi ini media tanam aku masih lembab, jadi aku tidak melakukan penyiraman. Kalau teman-teman masih ngotot pengen menyiramnya, boleh. Itu sedikit saja teman-teman, tapi penyiramannya harus dilakukan dengan spray. Ataupun teman-teman boleh juga melakukan pemupukan untuk daun seperti Grandasil D, itu juga boleh. Akan tetapi percuma teman-teman, saran aku sih nggak usah dulu dilakukan pemupukan karena memang kita tidak perlu banget daunnya di sini. Yang kita perlukan itu adalah akarnya. Jadi nanti setelah kurang lebih 1 bulan setengah kita melakukan pembukaan sungkup, kita lihat apakah dia benar-benar sudah tumbuh ataupun nanti kita bisa cek perakarannya di usia 1 bulan setengah. Jadi kalau misalkan akarnya itu sudah ada, maka kita kenalkan sedikit demi sedikit dia dengan sinar matahari. Jadi bougainville ini sama seperti adenium teman-teman, dia sangat suka dengan yang namanya sinar matahari. Semakin banyak sinar matahari yang kita kasih ke tanaman bougainville ini, maka semakin bagus, semakin lebat, semakin rimbun, dan semakin banyak bunganya. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, Kak gimana sih tips supaya stek bougainville itu bisa tumbuh? Tips dari aku yaitu 1 teman-teman, penyungkupan, karena penyungkupan ini sangat-sangat wajib. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing hasil stek bougainville usia 7 hari. Dan sampai jumpa di update video selanjutnya, yaitu usia hasil stek bougainville di 2 minggu stek. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.